Menyapa Anda edisi Kamis 3 Agustus 2022. Sore ini kan kami sajikan berbagai informasi mengenai peristiwa yang terjadi di tanah air dan akan dilaporkan langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Firda Ananda dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Baradae atau Barada Eliezer telah ditetapkan sebagai tersangka atas kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir Yosua. Pihak keluarga Brigadir Yosua mengucapkan syukur karena ada tersangka yang ditetapkan meskipun sedikit lamban. Namun keluarga meyakini bahwa tersangka yang bertanggung jawab atas meninggalnya Brigadir Yosua lebih dari satu orang. Keluarga memohon agar penyidik lebih teliti dalam melakukan penyelidikan kasus meninggalnya Brigadir Yosua. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi, ada Danang Noprianto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Danang. Iya, Firda, dapat saya sampaikan bahwa Baradae atau Barada Eliezer telah ditetapkan oleh Barreskrim sebagai tersangka atas kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir Yosua. Pihak keluarga Brigadir Yosua mengucapkan syukur karena ada tersangka telah ditetapkan meskipun sedikit terlambat. Namun keluarga meyakini bahwa tersangka yang bertanggung jawab atas meninggalnya Brigadir Yosua lebih dari satu orang. Keluarga memohon agar penyidik lebih teliti dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus meninggalnya Brigadir Yosua. Hal ini diungkapkan oleh bibi dari Brigadir Yosua, yaitu Roslin Simanjuntak, yang melihat bahwa dari tubuh Brigadir Yosua serta masih menunggu autopsi kedua yang diharapkan transparan, banyak terjadi luka-luka yang disinyalir pelakunya lebih dari satu orang. Selain itu, ia meminta agar Presiden Joko Widodo untuk bertindak dengan tegas dan Kapolri untuk melakukan penyidikan dengan baik. Keluarga Brigadir Yosua juga memberi pesan kepada istri dari Verdi Sambo. Keluarga meminta agar istri dari Verdi Sambo mengatakan hal yang sebenar-benarnya. Dia meminta agar istri dari Verdi Sambo untuk berkata jujur siapa saja yang melakukan penganiayaan kepada Brigadir Yosua karena posisinya beliau ada di TKP. Karena hingga saat ini istri dari Verdi Sambo belum ada mengeluarkan kebenarannya dan dikatakan masih shock dan juga trauma. Ia juga meminta kepada penyidik untuk mengusut tuntas dalang dibalik semua kejadian ini. Selain itu juga ia berpesan kepada Verdi Sambo yang hari ini menjalani pemeriksaan untuk berkata jujur dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Perlu diketahui juga bahwa suasana di rumah Brigadir Yosua sejak pagi tadi banyak yang melakukan kunjungan, dan kita lihat di belakang saya merupakan rumah dari orang tua Brigadir Yosua yang saat ini sudah sepi. Tadi baru saja hadir perkumpulan keluarga warga Simanjuntak dan juga Huta Barat dari Provinsi Jambi untuk melakukan acara penghiburan dan juga doa bersama di rumah dari Brigadir Yosua. Terlihat saat berdoa, Ibu Brigadir Yosua yaitu Rosti Simanjuntak menangis di pelukan adik dari Brigadir Yosua yaitu Reza, mengingat beliau mengingat sosok dari sang anak dan berharap agar kasus ini bisa terbuka secara terang benderang dan dapat diungkapkan ke publik. Selanjutnya tadi ibu dari Brigadir Yosua, Rosti, dan juga bibi Brigadir Yosua yaitu Rohani Simanjuntak beserta keluarga besar Simanjuntak dan juga Huta Barat melakukan ziarah tabur bunga dan berdoa di makam untuk Brigadir Yosua. Begitu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Danang dari Tribun Jambi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari bibi dari Brigadir Yosua, Roslin Simanjuntak. Berikut liputannya untuk Anda. Kalau dari keluarga kami puji Tuhan ya, udah ada tersangka, biarpun lambat penyidikan, tapi ya puji Tuhan pada saat ini sudah ditetapkan satu orang tersangka. Tapi kami memohon untuk penyidik untuk lebih teliti lagi, karena kami masih tidak yakin hanya satu pelakunya. Melihat dari tubuh anak kami, dan kita tunggu autopsi keduanya ini nanti transparan, kami yakin nggak satu orang pelakunya. Jadi kami mohon untuk penyidik
untuk sungguh-sungguh mereka melakukan penyidikan dengan baik dan transparan. Dan begitu juga buat Bapak Presiden Joko Widodo untuk bertindak dengan tegas kepada Kapolri untuk melakukan penyidikan dengan baik dan benar. Dan terkhusus ya, aku ada satu pesan sama Ibu Putri yang ada di TKP. Tolonglah Bu Putri berkata jujur. Siapa-siapa aja pelaku yang melakukan penganiayaan sadis bu anak kami almarhum Yosua. Sampai saat ini belum ada keterangan dari Bu Putri, Bu? Belum ada sampai saat ini, belum ada. Katanya dia masih shock, masih trauma. Nah, harapan kami selama ini katanya Bu Putri menganggap anak kami almarhum sebagai anak, adik, ya. Tolong ungkapkan, katakan sejujurnya apa yang terjadi buat kejadian yang menimpa anak kami almarhum Yosua. Ya jelas jangan merusak, merugikan anak kita tante ya. Iya. Berarti intinya keluarga minta usut tuntas yang pelaku lain lagi, Mbak? Iya, kami minta dari keluarga tolong diusut tuntas siapa dalang di belakang ini semuanya. Tapi Pak Sambo hari ini juga diperiksa. Itu harapan Tante apa? Harapan kami kecurigaan terhadap Pak Sambo. Ya Pak Sambo berkata sejujurnya lah. Tuh, jangan ada yang ditutup-tutupi gitu. Perusahaan jasa pengiriman PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE buka suara terkait tudingan penimbunan bantuan sosial atau bansos Presiden. Seperti diketahui, beras bansos yang dikubur di seberat kurang lebih 3,4 ton ditemukan di lahan kosong milik Rudi Samin yang berlokasi di kawasan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat pada Jumat 29 Juli lalu. Vice President of Marketing JNE Express, Eri Palgunadi, meminta maaf terkait ramainya jagat maya atas pemberitaan terkait beras bansos yang dikubur ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribunnews.com, ada Naufal Lamten yang akan melaporkannya. Silakan rekan Naufal. Baik, selamat sore Firda dan juga Tribuners. Siang tadi sekitar pukul 2, pihak JNE menggelar konferensi pers terkait tudingan atas dugaan penimbunan beras bansos Presiden. Atas tudingan tersebut, Vice President of Marketing JNE Express, Eri Panguldi, minta maaf terkait ramainya jagat maya atas pemberitaan ini. Dia mengatakan bahwa JNE mendukung program pemerintah dalam proses distribusi beras bansos yang diberikan ke masyarakat dengan kerjasama oleh pihak terkait. Sementara itu, kuasa hukum JNE, Hotman Paris, tetapi yang membantah bahwa adanya sebutan penimbunan beras yang dilakukan oleh JNE. Menurut dia, JNE tidak melakukan penimbunan beras. Adapun beras yang dikubur itu adalah beras milik JNE yang telah berada dalam kondisi yang rusak. Sebab kalau kata Hotman, jika tujuannya untuk menimbun beras, maka tidak akan dilakukan penguburan atas beras tersebut. Nah, tadi juga kuasa hukum JNE tersebut, Hotman Paris, juga menyebutkan bahwa ada sekitar 3,4 juta, maksud kami 3,4 ton beras yang rusak dan dikubur. Beras itu adalah hanya 0,05% atau dari jumlah keseluruhan yang didistribusikan, yaitu sebanyak 6.199 ton yang didistribusikan ke seluruh area. Nah, dari kerugiannya sendiri, jumlah beras senilai jumlah beras sejumlah 3,4 ton itu diketahui seharga 37 juta rupiah dan telah diganti oleh pihak JNE, sehingga beras-beras yang dikubur itu adalah beras milik JNE. Adapun penggantiannya itu dilakukan dengan memotong dari honor kerjasama yang dilakukan oleh JNE dan sejumlah stakeholder yang melakukan kerjasama dengan JNE tersebut. Nah, dia juga mengatakan bahwa sebaiknya narasi terkait tudingan penguburan atau penimbunan beras bansos ini tidak lagi digunakan karena beras yang dikubur adalah beras milik JNE. Demikian kita juga Tribuners.
Baik, terima kasih Reka Naufal dari tribunnews.com atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari kuasa hukum JNE Hotman Paris Hutapea dan Vice President of Marketing JNE Express Eri Palgunadi. Berikut liputannya untuk Anda. Selamat siang semua rekan media. Saya Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari JNE didampingi dua asisten saya yang di belakang. Yang satu Frank, anak saya kandung, pengacara juga. Yang ini Ista juga pengacara. Oke, inti pokok dari kenapa kami mengundang bapak-bapak adalah karena JNE ini sudah menjadi korban fitnahan. JNE tidak pernah menimbun beras. JNE membuang beras milik JNE yang sudah rusak. Ingat itu. JNE membuang beras yang sudah rusak, dimasukkan di dalam tanah. Kalau memang tujuannya untuk menimbun, untuk mendapatkan keuntungan, masa ini ditumpahkan begitu? Diberikan kepada masyarakat bekerja sama dengan pihak terkait. Saat pandemi, perusahaan bersama seluruh stakeholder dan pihak terkait, ya, tidak hanya beras, tetapi kami juga melakukan penanggulangan pandemi COVID, mulai dari pengiriman masker, tabung oksigen, hingga alat-alat kesehatan. Serta perusahaan juga membantu upaya pemerintah dalam penanggulangan COVID dengan melakukan kegiatan vaksinasi hampir di seluruh cabang di Indonesia. Pihak JNE membeberkan alasan mengubur beras di lapangan KSU Tirtajaya, Sukmajaya, Kota Depok, yang ini isunya merebak menjadi dugaan penimbunan sembako. Melalui kuasa hukumnya Antoni Jono, pihak JNE menyatakan beras ini dikubur karena sudah dalam kondisi rusak, lembab terkena air hujan seusai diambil dari Bulog. Ia mengatakan beras yang sudah rusak ini tidak mungkin disalurkan ke masyarakat penerima manfaat. Antoni pun berujar beras yang rusak dan dikubur ini sudah diganti dengan yang baru serta sama persis dengan kualitasnya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta. Ada Dwi Putra Kesuma yang akan melaporkannya. Silakan rekan Putra. Baik, selamat sore Firda dan pemirsa Tribuners. Bisa saya sampaikan bahwa melalui kuasa hukumnya Antoni Jono, JNE menyebutkan alasan mengubur sembako berupa beras di lapangan KSU Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Antoni Jono mengatakan bahwa beras yang dikubur tersebut sudah dalam kondisi rusak karena terkena hujan pada saat proses pengirimannya dari Bulog. Kemudian Antoni juga mengatakan bahwa pihak JNE telah mengganti beras sebanyak 3,4 ton tersebut hingga proses penyalurannya kepada penerima manfaat ataupun warga kota Depok tidak terkendala apapun. Kemudian selain itu di Reskrimsus Polda Metro Jaya juga telah mengatakan Kompes Auliansyah Lubis bahwa sembako yang ditemukan atau diduga ditimbun di lapangan KSU ini hanyalah berupa beras dan tidak ada barang-barang lainnya seperti telur, minyak goreng, dan hingga tepung. Hal tersebut ia katakan berdasarkan dari hasil tinjauannya pada hari Rabu tanggal 3 kemarin. Kurang lebih begitu Firda yang bisa saya sampaikan. Ya, baik. Terima kasih rekan Putra dari Tribun Jakarta atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Doni Muhammad Taufik atau Doni Salmanan yang kini menjadi terdakwa kasus binary option Quotek didakwa merugikan korban hingga 24,3 miliar rupiah oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Balai Bandung, Kabupaten Bandung pada Kamis 4 Agustus pada sidang pertamanya ini. Menurut jaksa terdapat sebanyak 142 orang yang menjadi korban kasus penipuan berkedok investasi melalui aplikasi Quotek ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar. Ada Lutfi Ahmad Mauludin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Lutfi. Ya baik, Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada, terkait kasus Quotek yang menjerat Doni Salmanan. Pada sidang pertamanya, Doni Salmanan tidak hadir secara langsung ke Pengadilan Negeri Balai Bandung. Dia menghadiri sidang atau mengikuti sidang secara daring. Dan menurut informasi, Doni Salmanan pada saat itu berada di lapas Jelekong
Baliendah, Kabupaten Bandung. Dari sidang pertamanya tersebut, Doni Salmanan didakwa oleh jaksa mendapatkan keuntungan sebanyak 40 miliar rupiah dari konteks. Adapun kerugian dari korban yang tergabung dalam paguyuban korban Doni Salmanan sebanyak yang berjumlah sebanyak 142 orang mendapatkan kerugian sebesar 24 miliar. Jaksa juga menyebutkan terdapat sebanyak 25.000 orang yang mendaftar Quotex melalui link yang disematkan oleh Doni Salmanan melalui akun YouTube-nya. Doni Salmanan kini didakwa pasal 45 ayat 1 Junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Informasi dan Transaksi Elektronik nomor 11 tahun 2008 ditambah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008. Nah, ketidakhadirannya Doni Salmanan membuat kecewa para korban yang pada saat itu datang secara langsung ke persidangan Doni Salmanan. Para korban pun seperti terlihat dalam video, mereka memasang spanduk curahan hati mereka di samping Pengadilan Negeri Balai Bandung. Mereka berharap uang yang telah hilang ataupun kerugian mereka nantinya bisa dikembalikan ataupun bisa didapatkan kembali setelahnya selesai persidangan. Dan kini mereka tergabung dalam paguyuban korban Doni Salmanan. Ya mungkin Firda. Ya. Baik, terima kasih rekan Lutfi dari Tribun Jabar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Ridwan Sarifudin, 29 tahun, Wakil Ketua Paguyuban Korban Doni Salmanan. Berikut liputannya untuk Anda. Kabar eskrim kan di statement kan, uang bisa kembali asal bagi paguyuban. Makanya kita di sini kita ikutin apa aturannya kabar eskrim untuk membuat satu paguyuban. Udah kita jalani persidangan. Bismillah, mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, harapannya sih ya kita berharap untuk kita keadilan lah. Kita berharap adil, uang korban semua dikembalikan. Nggak ada permainan lah, nggak ada permainan itu ini. Kita berhadap tadi adilnya aja. Lagi kan aset Doni Salmanan itu kan yang disita sekitar 64 miliar. Asetnya tuh ya 64 miliar. Rumah, mobil, uang tunai, barang elektronik dan lain-lain itu. Dan sedangkan korban ini kan yang melapor yang sekarang sudah terkumpul ini hanya 34 miliar, sekitar 34 miliar kan itu masih di bawah dari aset sitaan gitu kan. Itu kan kerugian pun bukan kerugian negara kan, itu kerugian uang korban sendiri gitu kan. Karena saya yakin korban-korban semua ini itu bukan uang dingin mereka. Situs resmi Kejaksaan Negeri Garut diretas oleh hacker pada Rabu 3 Agustus sekira pukul 1 siang. Kini halaman Kejari garut.go.id tidak dapat menampilkan layanan kejaksaan. Tampilan halaman tersebut diubah oleh peretas dengan informasi kasus soal Brigadir J. Tertulis kalimat bubarkan Satgasus Merah Putih Mutih di halaman Kejari Garut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jabar. Ada Sidki Al-Ghifari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Sidki. Baik, Firda, selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Kemarin hari Selasa, situs Kejari Garut, Kejaksaan Negeri Garut diretas oleh peretas sekira pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Ini ditampilkan dalam situs tersebut informasi soal Brigadir J. Pantauan Tribun Jabar di dalam situs itu menampilkan beberapa artikel dari mulai kronologis hingga artikel-artikel lain yang memuat informasi soal Brigadir J. Ini di retasnya akun Kejaksaan Negeri Garut ini
membuat pelayanan-pelayanan online Kejaksaan Negeri Garut hingga saat ini belum bisa dilakukan. Kami sempat mewawancarai Kasih Intel Kejaksaan Negeri Garut, Irwan Ganda, yang mengatakan bahwa saat ini tim IT dari Kejaksaan Negeri Garut sedang melakukan perbaikan-perbaikan, dan sementara update terkini bahwa akun website Kejari Garut ini sementara tidak bisa diakses dan menampilkan informasi bahwa situs ini sudah di-banned begitu. Kemudian pihak kepolisian juga sudah melakukan langkah-langkah tertentu untuk mengejar pelaku dari hacker ini sendiri. Tadi siang Kapolres Garut AKBP Werdanto Hadexatu mengatakan bahwa pihaknya sudah bekerja sama dengan Bareskrim Polri untuk mengejar pelaku dan memberikan data-data terkait ini. Untuk saat ini pelayanan online di situs Kejari Garut tidak bisa diakses begitu. Baik, Firda. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jabar, Siti, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kasih Intel Kejari Garut, Irwan Ganda Putra. Berikut liputannya untuk Anda. Oke, siap. Siap. Jadi Pak, terkait ini bagaimana Pak? Terima kasih teman-teman media pers sekalian. Kami informasikan bahwasanya pada hari Rabu tanggal 3 Agustus tahun 2022 sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat telah terjadi peretasan website resmi Kejaksaan Negeri Garut, yaitu kejarigarut.co.id oleh hacker dengan akun opposite 68890. Baik. Dengan merubah isi website dari web kejarigarut.co.id dengan tulisan bubarkan Satgasus merah putih dan memposting berita-berita yang bersifat sensitif yang berkaitan dengan penanganan perkara Brigadir Y. Kejadian peretasan tersebut diupload oleh akun Instagram hacker, yaitu opposite 68890. Baik, bahwa setelah diketahui akun website Kejari Garut diretas, tim IT Kejaksaan Negeri Garut berupaya mengamankan website tersebut. Website resmi Kejaksaan Negeri Garut dapat diamankan dan untuk sementara waktu masih dilakukan perbaikan. Website yang biasanya dibuka dan digunakan untuk kepentingan umum sekarang tidak dapat diakses dan banyak masyarakat. Korban baru Profesor B, guru besar Universitas Halu Oleo atau UHO, mendatangi markas kepolisian Resor Kota. Korban tersebut, sebut saja namanya Melati, mendatangi Mapolresta Kendari pada Rabu 3 Agustus kira pukul 12 siang. Kedatangan Melati bukan untuk melapor Profesor B atas dugaan tindakan pelecehan seksual yang dialaminya, melainkan sebagai saksi atas laporan RN, mahasiswi UHO Kendari yang dicium oleh Profesor B saat menyetor tugas rekapan nilai. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Sultra, ada Fadli Aksar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fadli. Ya baik, Tribuners, baik Firda. Korban baru Profesor B mendatangi markas kepolisian Kota Kendari atau Mapolresta Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara pada Rabu 3 Agustus 2022 kemarin. Korban baru Prof B ini mendatangi Mapolresta Kendari untuk melaporkan Prof B atas dugaan pencabulan yang dialaminya, namun melainkan korban baru Prof B ini datang di Polresta Kendari untuk menjadi saksi untuk laporan salah seorang mahasiswi berinisial RN yang saat ini tengah dalam proses penyidikan di Polresta Kendari. Korban baru Prof B sendiri datang ditemani oleh sejumlah kerabatnya, kemudian pengacara RN, kemudian juga keluarga dari korban RN. Korban baru Prof B kemudian diperiksa mulai pukul 12 WITA sampai dengan pukul 15 WITA atau jam 3 sore. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan atau setelah diperiksa, korban baru Prof B ini keluar dengan kepala tertunduk dan wajahnya ditutup menggunakan hijab. Korban baru Prof B ini tampak malu-malu dan menghindari awak media.
Kemudian saat sempat berdiskusi, korban baru ini mau diwawancarai oleh media. Menurut korban baru ini dirinya bersaksi bahwa juga pernah menjadi korban dari Prof B ini pada sekitar 2021 lalu. Saat itu dirinya mengantarkan atau mendatangi rumah Prof B di Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari untuk memperbaiki nilai. Namun pada saat itu terjadi dugaan pencabulan di mana korban baru ini diduga dipeluk oleh Prof B sendiri. Kemudian setahun belakangan kasus itu baru terungkap setelah ramai diberitakan RN juga menjadi korban dan melaporkan kasus ini ke Polisian Resor Kendari. Korban baru Prof B ini hanya berani melaporkan ke Dewan Etik Universitas Halewaleo, namun hingga saat ini belum melaporkan kasus dugaan pencabulan tersebut ke penyidik Polresta Kendari. Demikian, Firda. Ya. Baik, terima kasih rekan Fadli Aksar dari Tribun News Ultra atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menyesalkan aksi Roy Suryo yang asyik touring meski berstatus tersangka kasus dugaan penistaan agama. Sebagai informasi, aksi ex-Menteri Pemuda dan Olahraga hingga touring ini sempat viral di media sosial. Endra pun enggan menanggapi lebih jauh terkait kegiatan touring yang dilakukan salah satu pakar telematika ini. Ia pun menegaskan bahwa penyidik punya pertimbangan tersendiri terkait tidak ditahannya Roy Suryo. Walau tak ditahan, ia memastikan bahwa penyidikan terhadap kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Roy Suryo masih terus dilakukan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta, ada Dionisius Arya yang akan melaporkannya. Silakan rekan Dion. Ya, Firda dan Tribuners, Polda Metro Jaya sangat menyayangkan aksi Roy Suryo yang justru asik ikut touring meski sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan saat ditemui di Perpustakaan Nasional memastikan pemeriksaan terhadap kasus Roy Suryo masih terus berjalan. Ia menyebut kasus tersebut sudah masuk tahap penyidikan dan saat ini tim penyidik masih terus melengkapi berkas-berkas perkara. Hingga saat ini total sudah ada 13 saksi ahli yang sudah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Ia pun membeberkan alasan tidak ditahannya Roy Suryo meski sudah berstatus tersangka. Endra menyebut keputusan polisi tidak menahan Roy Suryo ini berdasarkan rekomendasi dari penyidik Polda Metro Jaya. Pasalnya, Roy Suryo dinilai tidak akan menghilangkan barang bukti maupun melarikan diri. Saat pemeriksaan pertama, ex-Menteri Pemuda dan Olahraga ini pun sempat mengeluhkan sakit. Saat itu Roy Suryo pun harus menggunakan kursi roda saat keluar dari ruang pemeriksaan. Pada pemeriksaan kedua pun Roy Suryo meninggalkan ruang sidang menggunakan penyangga leher. Oleh sebab itu, karena kondisi kesehatannya itu, maka penyidik juga memutuskan untuk tidak menahan Roy Suryo. Demikian Firda dan Tribuners. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jakarta Dion atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan. Berikut liputannya untuk Anda. Ketua dan pengurus AMSI DKI yaitu 2021 sampai 2024 yang memang baru dilaksanakan di tahun 2022 ini akibat adanya pandemi di tahun yang lalu. Tentunya saya mengucapkan selamat pertama kepada pengurus yang terpilih, khususnya Ketua Saudara Erik Somba dan juga para pengurus yang lain. Tentu ke depan ini dengan terbentuknya kepengurusan AMSI DKI Jakarta ini adalah suatu kekuatan bagi kita semua ya, khususnya bangsa dan negara dalam mengawal pemerintahan dan juga dalam memberikan informasi yang bersifat mendidik kepada masyarakat. Karena sekarang ini banyak berita-berita hoax yang bermunculan dengan berkembangnya kemajuan era. Kita beralih ke Jawa Timur, Saudara. Motif pencabulan terhadap korban di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Banjar akhirnya terungkap. Sebagaimana diketahui, kasus asusila tersebut terjadi pada Jumat 15 Juli lalu.
Diketahui korban adalah A, 12 tahun gadis di bawah umur, sedangkan pelaku pencabulan adalah D, 52 tahun pria yang merupakan tetangganya sendiri. Pelaku saat ini sudah ditangkap dan menjalani proses hukum di Mapolres setempat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari surya.co.id, ada Muhammad Sudarsono yang akan melaporkannya. Silakan rekan Sudarsono. Halo, selamat sore Firda. Saat ini Satreskrim Polres Subang telah menahan D, 52 terduga pelaku pencabulan terhadap gadis di bawah umur, yaitu A, 12 tahun, di mana pelaku ini dalam menjalani aksinya, motifnya adalah menyuruh korban untuk membeli rokok, dikasih uang 50.000, lalu sisanya diberikan untuk korban. Dari sisa itu, pelaku memanfaatkan kelengahan korban dengan melakukan pencabulan di rumah korban saat rumahnya dalam kondisi sepi. Begitu aksi pencabulan dilakukan, tiba-tiba orang tua korban datang lalu pelaku kabur. Pelaku ini juga merupakan nelayan setempat ya, dan kini telah menjalani proses hukum. Akibat perbuatannya pelaku dijerat pasal 289 tentang pencabulan, ancaman hukuman 9 tahun penjara. Begitu Firda. Baik, terima kasih rekan Sudarsono atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari AKP Muhammad Gananta, Kasat Reskrim. Berikut liputannya untuk Anda. Alhamdulillah, tersangka sekarang sudah kita amankan di Polres Subang. Yang kasus Banjar ya, Dan? Yang terjadi di wilayah Subang. Bukan mangkir, Mas. Lagi ada bekerja. Di rumahnya. Bujuk rayunya apa, Dan? Si korban juga itu. Upah. Statusnya ini punya istri apa enggak? Punya istri namun sedang. Insiden pembunuhan terjadi di Jalan Putri Gading Cempaka, Kelurahan Penurunan, Kecamatan Ratu Saban, Kota Bengkulu pada Senin 1 Agustus dini hari. Kasus pembunuhan tersebut menewaskan 2 orang pemuda, yakni Dandi Andika Saputra 18 tahun dan Aldi 19 tahun. Pelaku diduga merupakan sekelompok orang tak dikenal yang berjumlah 10 orang lebih. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bengkulu, ada Suryadi Jaya yang akan melaporkannya. Silakan rekan Suryadi. Baik rekan Firda, dapat disampaikan bahwa tragedi pembunuhan yang terjadi di Kota Bengkulu yang menewaskan 2 orang pemuda asal Kabupaten Bengkulu Selatan ini terjadi pada Senin 1 Agustus 2022 lalu sekitar pukul 1 malam. Hingga saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Jadi saat Tribun Bengkulu datang ke lokasi kejadian, warga sekitar tidak mengetahui apapun mengenai kejadian ini. Karena memang kejadian tersebut terjadi pada sekitar pukul 1 malam, dan para pedagang yang ada di sekitar lokasi yang biasanya menjajakan barang dagangannya di sana, sudah tutup sekitar pukul 10 malam. Jadi memang saat ini di Kota Bengkulu sedang ada festival tabut yang menyebabkan keramaian berada di mana-mana. Dan pada saat malam tersebut, memang kondisi di lokasi kejadian sangat ramai sekali. Sehingga dari informasi terakhir yang kita dapatkan dari pihak kepolisian, yang telah memeriksa 11 saksi saat ini, bahwa memang kedua korban ini merupakan korban salah sasaran dari para pelaku. Diakui para saksi bahwa sebenarnya para pelaku ini mengincar orang yang lain, namun karena di lokasi kejadian banyak anak-anak muda yang sedang asik nongkrong, maka para pelaku tadi salah sasaran dan mengakibatkan 2 orang meninggal dunia. 1 orang korban bernama Dandi Andika berumur 18 tahun meninggal di tempat dengan luka tusuk di bagian dada kiri, dan Aldi 19 tahun juga sempat dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, namun tidak terselamatkan dengan bekas luka bacok di punggung. Hingga saat ini pihak kepolisian mengakui telah mengantongi identitas pelaku dan dimohon kepada para pelaku untuk menyerahkan diri ke Satreskrim Polres Bengkulu.
Sekian Firda yang dapat dilaporkan. Baik, terima kasih rekan Suryadi dari Tribun Bengkulu atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kapolres Bengkulu AKBP Andi Dedi dan juga Kasat Reskrim Polres Bengkulu AKP Beliwanto. Berikut liputannya untuk Anda. Saya mendengar informasi adanya keributan. Nah, sementara kita akan mencari tahu beberapa saksi yang melihat dan sudah melakukan pemeriksaan. Nah, saya mohon untuk bisa bersabar, nanti akan kita ungkap siapa pelaku-pelakunya. Saya menghimbau juga kepada masyarakat, manakala memang ada keributan, kita kan di sana ada personel, personel sudah standby baik itu dari Polres, Polda maupun Satpol PP. Kiranya kalau ada gangguan-gangguan, silakan melapor ke pos center karena kita sudah siapkan pos pengamanan di sana. Jangan diputuskan sendiri, jangan diambil tindakan sendiri yang mengakibatkan namanya malah kontraproduktif. Itu aja sebetulnya. Pengamanan barang-barang pribadi karena kondisi ramai, ya tolong benar-benar dijaga. Karena kita mohon maaf nih 1x24 jam nggak seperti malaikat bisa mengawasi semua, tapi kalau tidak minimal untuk pengamanan diri itu ya tolong diperhatikan, termasuk memarkirkan kendaraan, kemudian memarkirkan ya baik kendaraan roda 4 maupun roda 2 ya. Kalau saya lihat kayak evaluasi memang ya ada pengelolanya, cuma pastikan betul kalau bisa dengan menggunakan kunci ganda, karena ini posisi parkirnya rata-rata di ruas jalan di sepanjang Pantai Panjang sama mobil sampai ke Pantai Berkas harian. Tolong benar-benar pengamanan pribadi dengan tidak meninggal. Menusuk dan kami sudah mendapati identitasnya, untuk dimohonkan menyerahkan diri saja. Dimohonkan untuk menyerahkan diri aja ke Satreskrim Polres Bengkulu karena bertanggung jawabkan perbuatan dia. Jadi sudah kami kantongi nama-nama. Kalau sejauh ini sudah berapa saksi yang kita periksa? Sudah 1, 2, 3, 4, 5, 11 saksi. 11 Baru saksi. tadi pagi diamankan Macan Gading dulu, yang pada saat itu bertemannya berdua dengan saya, kaitan ke teman saksi, teman si calon pelaku ini diamankan 3 oleh Macan Gading. Saksi-saksi itu dari mana-mana aja, Pak? Jadi ada 2 kubu mereka, 2 lawan. Si korban itu salah tusuk ternyata, bukan tujuan kepada si lawan dari si gerombolan ini, kelompok ini. Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Ya, kalau saya sendiri di Unit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sidoarjo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap bahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Unit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Ombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya basah. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Terima kasih sudah masih bersama kami di live update. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Oknum bidan DA di Bandar Lampung mengakui uang hasil penggelapan mobil rental digunakannya untuk membayar utang hingga 1 miliar rupiah. Hal itu diungkapkan DA saat diwawancarai awak media di Mapolresta Bandar Lampung pada Rabu 3 Agustus. Dia mengatakan bahwa uang penggelapan mobil rental sebanyak 8 unit untuk membayar utang. Saat ditanya utang apa saja yang menjeratnya, oknum bidan tersebut enggan menjelaskannya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung. Ada Bayu Saputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Bayu. Oke, terima kasih rekan Firda dan Tribun Lampung berada. Berdasarkan hasil keterangan dari bidan DA, oknum bidan DA tersebut akan mempergunakan uang hasil penggelapan tersebut rencananya untuk membayar hutang sebesar 1 miliar atau 1 M. Dijelaskannya oleh awak media karena delit hutang. Kemudian dijelaskan oleh Kapolresta Bandar Lampung, Pak Kombes Pol Ino Haryanto, bahwasannya pelaku ini sudah 8 kali melakukan upaya penggelapan mobil rental oleh korban. Dan berdasarkan keterangan dari Bapak Ino, bahwasannya saat ini yang mampu dihadirkan oleh kepolisian baru 4 unit mobil dan sisanya akan dilakukan proses pengejaran kendaraan tersebut. Nah, berdasarkan keterangan dari Kombes Pol Ino Haryanto, bahwasannya apabila ada warga yang mengalami hal tersebut segera melaporkan kepada pihak kepolisian. Begitu rekan Firda dan Tribuners. Ya. Baik, terima kasih rekan Bayu Saputra dari Tribun Lampung atas laporan acara dari Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Ino Haryanto. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi kejadian ini bermula adanya rental mobil, ya, rental mobil yang dilakukan oleh saudari DA kepada para pemilik mobil, dalam hal ini rental mobil, ya, merental dalam waktu 10 sampai 15 hari. Bukan hanya satu kendaraan saja. Ada 8 kendaraan yang sudah mereka lakukan perentalan. Kemudian modusnya seperti apa? Setelah dirental, kendaraan ini, mobil-mobil ini digadaikan. Digadaikan kepada orang lain. Ya, digadaikan dengan nilai uang penggadaian satu mobil itu 25 juta sampai dengan 30 juta.
Jadi modusnya seperti itu, dia merental, kemudian dia gadaikanlah mobil-mobil ini. Ini sudah berjalan beberapa waktu, dan korbannya sudah ada melaporkan 4 laporan polisi, tetapi hasil dari pengembangan kita ada 8 unit kendaraan, yang saat ini kendaraan yang sudah kita amankan roda 4 itu 4 unit. Kabupaten Sumbawa disebut sebagai sasaran peredaran narkoba. Rata-rata dari temuan Polres Sumbawa, terduga pelaku atau pelaku mengaku barang haram tersebut berasal dari luar provinsi. Keterangan ini disampaikan Ibtu Malaungi, Kasatres Narkoba Polres Sumbawa pada Rabu 3 Agustus. Sebelumnya Polres Sumbawa pernah menangkap jaringan narkoba dari Batam ke Kepulauan Riau. Dalam perkiraan Kasatreskrim Narkoba yang kerap disapa Eki itu, Sumbawa menjadi target karena daya beli masyarakat terhadap barang ini cukup gampang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lombok. Ada Galan Reski yang akan melaporkannya. Silakan rekan Galan. Baik, rekan Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada, benar keterangan tersebut disampaikan oleh Ibtu Malaungi atau akrab disapa Eki, Kasatres Narkoba Polres Sumbawa NTB. Nah, bahwa Sumbawa memang menjadi target sasaran narkoba, peredaran narkoba berjaring antar provinsi. Nah, beberapa lalu memang dibenarkan bahwa pernah mengungkap kasus dari Batam, peredaran narkoba dari Batam ke Kepulauan Riau. Nah, persebaran narkoba di Kabupaten Sumbawa bisa dikatakan sudah cukup merata persebarannya, baik dari awal masuki Kabupaten Sumbawa dari wilayah Alas sampai dengan Empang, termasuk juga di Sumbawa bagian kota. Nah, berbedanya dengan daerah yang lain, sebaran narkoba di Kabupaten Sumbawa ini lebih kepada narkoba jenis sabu dan pengkonsumsinya lebih banyak dari kalangan petani. Nah, berdasarkan hipotesa sementara dari Pak Eki bahwa penggunaan narkoba ini dialasankan penggunaannya karena masyarakat untuk bekerja di daerah ladang dan sawahnya begitu. Nah, cuman yang dikhawatirkan adalah adanya perubahan profesi pada akhirnya. Jadi bisnis barang narkoba ini juga menjadi daya tawar bagi para petani untuk beralih profesi karena memang keuntungannya yang cukup signifikan begitu. Oke. Nah, cuman yang menjadi keterangan beliau adalah di Sumbawa ini tidak ada cukup banyak hiburan seperti hiburan klub-klub malam dan sebagainya. Jadi sangat minim ditemui, bahkan belum ada ditemui semisal narkoba jenis ekstasi. Hanya saja yang mengikuti sebaran yang tingkat kedua itu adalah narkoba jenis ganja begitu, Firda. Sementara ini itu dulu yang dapat saya kabarkan kepada rekan-rekan Tribuners. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Ratusan warga dari 3 desa di Kelurahan Loakulu, Kutai Kartanegara menggelar aksi menolak aktivitas pertambangan batubara. Mereka menolak keras aktivitas tambang, baik legal maupun ilegal di wilayahnya. 3 desa tersebut ialah Desa Sumbersari, Sepakat, dan Ponoragan. Warga dari 3 desa itu meminta agar pengusaha tambang batubara yang diyakini ilegal itu angkat kaki dari wilayah tersebut. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim, ada Miftah Aulia yang akan melaporkannya. Silakan rekan Miftah. Kembali ke informasi lainnya, Saudara. Upaya membangkitkan kembali geliat perekonomian Himpunan Pengusaha Muda atau HIPMI Provinsi Kaltara membuka akses bantuan permodalan 10 juta rupiah bagi pelaku UMKM. Dikatakan Ketua Umum HIPMI Kaltara Ahmad Syamsir Arif, adanya akses permodalan yang disiapkan pihaknya mengingat kondisi pandemi yang sempat mematikan perekonomian. Secara umum, Ahmad Syamsir menilai kondisi perekonomian di Kota Tarakan khususnya tercatat masih 7 kota terkuat dan masuk kategori top di Indonesia. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara, ada Andi Pausiah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Andi. Ya, baik rekan Firda, selamat sore Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Benar rekan Firda, dalam rangka dan upaya membangkitkan kembali geliat perekonomian yang ada di Provinsi Kalimantan Utara,
Salah satunya ini Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Provinsi Kalimantan Utara membuka akses bantuan permodalan maksimal 10 juta bagi para pelaku UMKM yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Ini berlaku untuk pemula dan juga mereka yang sudah memiliki usaha. Ini juga disampaikan oleh Ketua Umum HIPMI Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Ahmad Samsir dalam pertemuan belum lama ini. Adanya akses permodalan yang diberikan oleh HIPMI Kaltara kepada masyarakat Kaltara karena mengingat pandemi, kondisi di saat ini masih terjadi pandemi dan mematikan sektor usaha yang ada di Provinsi Kaltara dan juga berdampak pada roda perputaran perekonomian, sehingga secara umum juga Ahmad Samsir menilai Tarakan masih kuat dan masih masuk dalam 7 kota terkuat yang ada di Indonesia dan masuk kategori top di Indonesia. Namun meski demikian tetap saja juga harus ditopang oleh bantuan, salah satunya yakni menyediakan akses permodalan sehingga roda perekonomian yang ada di Provinsi Kaltara tetap harus berputar. Update terbaru sendiri dikatakan